Hai, jumpa lagi di kelanjutan dari video cara menulis novel dari awal sampai akhir di tahun 2020. Buat kamu yang kebingungan untuk menulis novel harus dimulai dari mana, video ini adalah jawabannya. Jangan lupa untuk menonton part awalnya ya di video sebelumnya. Oke deh, karena kita sudah membahas beberapa step awalnya, kali ini kita akan membahas lanjutannya. Semoga membantu ya. Jangan lupa like dan share-nya ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu mantap mendapatkan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan. Yang kedelapan, setelah tahu syaratnya, tentukan jumlah katanya. Saya kasih gambaran kasarnya gini. Satu novel cetak di Gramedia itu sekitar 40.000 kata. Kalian bisa nulis sekitar itulah, 40-50.000 kata. Di atas itu berat ya, paling nanti disuruh potong. Apalagi kalau dialognya banyak. Yang 9 adalah buat outline-nya. Kalau kamu bukan tipe yang suka bikin kerangka, it's okay. Gak harus kok bikin kerangka. Tapi setidaknya kamu harus punya outline. Kalian punya gambaran. Konflik pertama, konflik kedua, konflik ketiga, sampai puncak konflik dan kemudian penyelesaiannya. Yang ke-10, pilihlah alur ceritanya. Ada alur mundur, ada alur maju, ada alur campuran. Kalian bisa menyusun di sini. Mana sih adegan-adegan yang bisa dimaju, ada yang mundur. Kalau Ainomali kan maju lurus tuh. Terus One Step Sire itu maju mundur. Terus Sang Penggoda juga maju mundur. Nanti Hawa itu juga maju mundur. Jadi terserah, itu semua tergantung pada kebutuhan cerita masing-masing. Gak ada yang lebih baik, semua tergantung pada kebutuhan. Yang ke-11 adalah pilih software menulismu. Ngapain sih harus sibuk sama milih software segala? Buat Sire gini, kamu menulis, kalau tidak nyaman dengan aplikasi atau software yang kamu pakai, kamu akan nyandet. Misal, Sire pakai WPS dulu. Terus tiba-tiba karena HP-nya nggak gitu kuat, tiba-tiba suka crash, atau tiba-tiba nggak save. Atau tiba-tiba karena Sire itu butuh beta reading, kalau di WPS harus dikirim-kirim, terus tiba-tiba ada yang ketiban. Jadi pilih software menulis yang paling kamu nyaman. Sire pribadi pakai Google Doc, lalu dieditnya pakai Words. Yang ke-12 adalah menentukan jadwal menulis. Nulis itu dijadwalin Kak Sire, gimana sih, kan aku nih orangnya fleksibel. Boleh aja sih, nggak harus dijadwal sebenarnya. Tapi gini, kamu punya impian untuk menuliskan novel. Orang yang biasanya belum pernah menulis, itu mainnya mood. Hari ini aku nggak mood, sumpah deh. Aku pengennya makan bakso aja. Akhirnya dibiarin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, lama-lama berbulan-bulan kagak update. Kalau sudah gitu, ya rugi ya kita sendiri. Saran Sire, kalau kamu sangat sibuk, bahkan Sire sendiri yang sangat sibuk dengan 3 anak tanpa pembantu tetap, meskipun Sire nggak masak dan hanya berberes 1 kali sehari, tapi Sire hanya mampu menulis 1.300 kata per minggu. Ya, including Sire harus ngedit video YouTubean seminggu sekali, update fanpage sehari sekali, terus Instagram kadang-kadang. Di luar itulah, Sire hanya bisa menulis 1.300 kata per minggu. Jadi, perkirakan rutinmu seperti apa, lalu buat target mingguanmu berapa. Makin banyak, bersyukurlah kamu yang masih bisa menulis 2.000 kata atau lebih sehari. Saat kesibukanmu sudah banyak, mungkin itu tidak akan terjadi lagi. Jadi, istilahnya, kalaupun tidak bisa 1.300 kata per minggu seperti Sire, 500 kata per minggu juga it's okay. Yang penting ada progres. Dan itu ditentukan.
biar kamu punya target, oh minggu ini saya kurang, lanjutkan lagi gitu. Yang ke-13 adalah revisi ceritamu. Setelah kamu menulis sampai tamat, akhirnya tiba saatnya untuk merevisi. Sebelum dikirimkan ke penerbit idaman, jangan lupa kamu merevisi ceritamu. Cara merevisi cerita juga panjang. Nanti deh kapan-kapan Sire bikinin khusus videonya juga. Nah, pokoknya ngecek typo lah, ngecek settingan lah, ngecek kata-kata yang tidak efektif lah, bla bla bla, plot bolong dan lain-lain. Yang ke-14 adalah bekerja dengan beta reader. Beta reader adalah seseorang yang membantu kamu untuk menemukan kesalahan dari novelmu. Itu bisa juga kamu nyewa, bisa juga kamu tukeran. Misalnya dia baca cerita kamu baca cerita dia. Supaya punya beta reader adalah kamu harus punya banyak teman yang bisa dipercaya, tentu saja, yang tidak tiba-tiba nyolongin karyamu. Karena memilih beta reader itu sama seperti meletakkan kepercayaan kepada seorang sahabat ya. Jadi hati-hati. Karena nih Sire sendiri kalau ngecek typo sendiri itu susah. Tapi kalau melihat typo orang lain itu lebih tajam. Karena apa? Kalau kita menulis, kita sudah salah, di kepala tuh kelihatannya aja bener, padahal salah ketik. Karena di otak kita sudah hafal. Makanya, orang lain yang membaca itu diperlukan. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa sih, bukan suatu yang kewajiban. Setelah direvisi, dikasih ke beta reader, sudah siap, naskah sudah rapi. Nah, yang ke-15 adalah dikirimkan ke penerbit. Udah deh. Kalau proses setelah penerbitan, kalian bisa lihat video Sire tahun 2017 pas waktu pertama kali Sire keterima Veclot tuh. Nah, tuh detail banget dah tuh gimana caranya dari awal Sire revisi sampai terbit. Apa perlu dibuat versi yang 2020? Boleh sih, berbagi yang versi Obsessive Vlog tuh. Dan juga Ainomaly ini prosesnya beda lagi antara antara terbit karena menang lomba dengan terbit saat mengajukan naskah dan terbit untuk dilamar. Itu beda-beda. 2020 ini alhamdulillah masya Allah Sire punya 3 buku dan 3-tiganya pakai cara yang berbeda. 1 ngajuin, 1 dilamar, 1 menang lomba. Oke? Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Lalu tips mana yang paling kamu sulit jalanin? Kalau Sire paling sulit adalah memilih penerbit. Kenapa? Karena Sire bikin ceritanya duluan, baru mikir penerbitnya mana yang cocok. Nah, begitu nulisnya science fiction, nggak ada romance, isinya cuma persaudaraan, ya ada romance-nya tapi penuh dengan darah. Langsung bingung karena nggak ada penerbit yang mau nerima. Jadi ya my possessive dearest itu tidak ada kelanjutannya, nggak tahu lah. Yang penting tamat aja dulu di Wattpad. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di Facebook page akan selalu ada tips menulis harian. Kepoin kesana juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!